Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bimo di channel Bimo Digipreneur Digital Entrepreneur Partner. Oke teman-teman, ya ketemu lagi dengan saya di video-video lanjutan dari sebelumnya. Dan saya sebelum sharing-sharing di malam hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat semangat memberikan komentar di video yang kemarin ya. Ada banyak sekali komentar-komentar positif, banyak yang mendukung untuk melanjutkan affiliate ya, affiliate. Ada yang generasi Z, ada yang generasi milenial tapi ingin mengoptimasi generasi Z dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali yang menginginkan lanjut affiliate lanjut affiliate ya. Jadi saya akan lanjutkan juga di bagian affiliate generasi Z, bahkan ada yang kangen ya. Kalau kangen ngopi aja ke Jogja, kita ngopi, bisa ngopi di mana, di Kopi Jos atau di tempat-tempat mana kita bisa ngopi bareng-bareng. Ya intinya terima kasih teman-teman yang sudah memberikan komentar-komentarnya di channel YouTube saya, sehingga saya ngerti kebutuhan teman-teman ini materi tentang apa. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang TikTok. Ya, TikTok itu kan ada TikTok Ads, ada TikTok Shop, ada TikTok Affiliate. Nah, cuannya nih, cuan yang mana nih? Lebih menguntungkan yang mana? Atau mungkin perbedaannya apa sih? Oh, ternyata di TikTok tuh kan taunya teman-teman mungkin hanya ini ya, yang belum, mungkin masih pemula, yang belum cari uang dari TikTok, yang belum menghasilkan dari TikTok kan taunya hanya akun untuk hiburan, media sosial, untuk joget-joget. Nah, ternyata ada beberapa hal dan ini saya bahas 3 saja ya, ada TikTok Ads, TikTok Shop, dan TikTok Affiliate. Nah, ini bedanya gimana, terus peluang cuannya bagaimana, akan saya jelaskan di video ini. Dan bagi teman-teman yang baru menonton video ini, baru kenal saya, terima kasih sudah menonton. Silahkan like, subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video materi dari saya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah TikTok Ads. Ya, TikTok Ads ini mirip seperti Facebook Ads. Kalau teman-teman sudah pernah main Facebook Ads, jadi tidak akan begitu kaget. Bahkan dashboardnya sangat mirip sekali ya. Jadi di TikTok Ads itu teman-teman tidak perlu TikTok akun. Jadi nggak perlu akun TikTok yang teman-teman install saat ini di handphone itu, yang untuk joget-joget, entah untuk yang hanya sekedar menonton dan lain sebagainya ya, atau bangun personal branding. Tidak perlu akun seperti itu, bisa untuk membuat akun TikTok Ads gitu, karena nanti dari dashboardnya langsung akan menayangkan konten iklannya tanpa TikTok akun kontennya ya. Nah, kemudian butuh modal iklan nih. Jadi kalau TikTok Ads itu harus butuh modal iklan, dan iklannya cukup lumayan ya, tergantung teman-teman mau dilihat banyak atau enggak. Dan juga trafficnya sesuai dengan budget iklan. Jadi semakin besar budgetnya, otomatis trafficnya juga semakin tinggi, yang mengunjungi semakin banyak. Kemudian ada potensi boncos atau rugi ya. Jadi kalau teman-teman baru pemula, baru belajar bisnis, baru mau jualan ya, perlu dipertimbangkan ulang modalnya ya. Kalau modalnya besar ya oke lah, lanjut gas gitu ya. Karena kalau teman-teman masih pemula, belum jago banget, langsung terjun di TikTok Ads ya harus siap-siap rugi atau boncos gitu. Kemudian ada potensi risiko RTS. Jadi ketika beli COD, lalu mungkin ada pembeli yang iseng gitu ya, atau mungkin sampai di rumah nggak dibayar ya, misalkan yang pesan istri, yang terima suami, wow beli terus nggak usah gitu. Bisa jadi ya, jadi ada risiko RTS itu penjual harus menanggung risiko RTS-nya. Kemudian produk margin tinggi ya, sarannya memang produk margin tinggi, karena untuk biaya iklan sendiri idealnya itu kan 50.000 ya, batas maksimal amannya ya per pembelian produk. Jadi kalau margin produk ya paling tidak itu produk-produk yang bisa di up harga 100.000 ya. Kalau produk-produk yang di up harga 100.000 itu cocok untuk TikTok Ads. Lalu idealnya pakai laptop. Jadi kalau pakai handphone rada rumit karena ada banyak data yang harus dievaluasi, yang harus dibaca. Kalau hanya pakai handphone itu agak memusingkan ya. Jadi untuk TikTok Ads ini idealnya adalah pakai laptop. Nah, ini adalah contoh tampilan TikTok Ads ya. Jadi di sini ada tulisan disponsori, kemudian ketika produknya ini diklik itu munculnya nanti landing page. Jadi ini ada video orang nyuci mobil, jualannya tentang semprotannya ini ya. Jadi TikTok Ads itu seperti ini. Orangnya tidak kita follow tapi bisa muncul di beranda kita konten jualannya. Nah, berikutnya adalah TikTok Shop. Nah, TikTok Shop ini harus punya dashboard ya. Dashboard seller mirip seperti marketplace ya, seperti salah satu marketplace ya. Jadi familiar banget. Nah, di sini teman-teman butuh akun untuk dashboard sellernya dan juga untuk TikTok akun yang untuk pemasarannya supaya dilihat, karena orang itu
Kalau di marketplace itu kan melihat produk dan toko ya. Nah kalau di TikTok itu kan yang dilihat hanya akunnya saja, akun jualannya, entah itu video, entah itu gambar yang diedit menjadi berupa video. Kemudian bisa iklan, bisa tidak. Jadi tanpa iklan teman-teman bisa mengandalkan traffic FYP, tapi kalau pakai iklan juga lebih bagus. Namun kadang ketika konten FYP viral gitu, dia trafficnya bisa melebihi yang pakai iklan malahan. Kemudian perlu akun konten ya, jadi tidak hanya akun seller saja, tetapi juga perlu akun konten. Lalu bisa dibantu dijualkan oleh affiliate. Jadi teman-teman ketika jualan di TikTok Shop itu masih bisa dibantu jual oleh affiliate. Enaknya seperti itu. Nah, cuman memang butuh modal produk ya, bisa produk sendiri atau bisa belanja ke supplier kalau pas ada pesanan. Kemudian ada risiko RTS juga, jadi masih menanggung risiko RTS, apakah itu nanti biaya pengemasan atau seperti apa tergantung kesepakatan dengan supplier. Kalau itu produk sendiri ya kita rugi di waktu, rugi di packing. Selanjutnya idealnya adalah pakai laptop juga karena ada dashboard tokonya, dashboard sellernya. Kalau hanya dilihat pakai handphone itu kurang maksimal. Nah, ini contoh tampilannya. Ini adalah akun kontennya dan di sini ada link produknya. Biasanya lebih dari satu atau hanya satu. Yang membedakan di sini adalah keranjang kuning ya. Jadi kan ada di TikTok itu di sini kan misalnya ada filternya, efek-efek apa gitu ya. Tapi di sini yang TikTok Shop itu ada keranjang kuningnya. Nah, TikTok Affiliate ini juga tampilannya nanti sama, kurang lebih seperti ini ya. Ada keranjang kuningnya juga gitu. Bedanya kalau TikTok Shop itu berarti dia upload produk, kalau di TikTok Affiliate itu hanya menautkan produk. Nah, jadi di TikTok Affiliate itu dashboard seller perlu ya untuk mengelola komisi, menautkan produk dan akun juga gitu. Lalu berikutnya perlu akun konten pasti. Lalu tanpa modal, jadi benar-benar tanpa modal. Teman-teman kalau memahami pola FYP tanpa perlu iklan pun sangat bisa dan sangat potensi cuan, jadi benar-benar minim resiko ya karena tanpa modal sama sekali. Teman-teman bisa menggunakan handphone dan juga kuota yang ada. Lalu tanpa risiko RTS, jadi kalau ada komplain produk kurang, komplain produk rusak, kemudian customer tidak bayar COD gitu, teman-teman nggak perlu ribet ngurusin itu ya, karena kita hanya menautkan produk saja, yang ngurusin ya TikTok Shop-nya ya, penjualnya gitu. Nah, lalu tidak harus jual produk. Jadi kita hanya fokus ngonten saja, tapi mau jual produk juga boleh, untungnya lebih gede. Kalau affiliate untungnya biasanya 10%. Kalau jual produk ya suka-suka kita, ke produk kita sendiri gitu. Berikutnya simple dan waktunya sangat sedikit. Ya, simple, waktunya sedikit. Jadi teman-teman edit video itu kalau pemula mungkin satu video setengah jam. Kalau sudah terbiasa nanti satu video 15 menit selesai. Jadi kalau misalkan target sehari 5 akun itu ya 15 menit kali 5 berapa gitu kan, nggak nyampe 1,5 jam ya. Nah, kira-kira kalau sehari menyediakan waktu 1,5 jam gitu masih worth it ya, masih oke ya dengan kesibukan teman-teman saat ini. Lalu tidak perlu optimasi produk juga, jadi nggak perlu desain-desain produk yang aneh-aneh, yang waktu ngupload produknya. Teman-teman hanya cukup optimasi akun saja dan bisa hanya dari handphone. Jadi teman-teman yang benar-benar minim modal, belum punya laptop, waktunya terbatas, TikTok Affiliate ini sangat cocok buat teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah lebih cuan mana? Kalau lebih cuan mana itu sebenarnya semuanya sama-sama potensi cuan ya. Perbedaannya adalah misalkan gini, ini soal profit ya, bicara tentang profit. Nah, kalau yang ads, TikTok ads itu profitnya per produk itu paling nggak ngambilnya 100.000. Kenapa? Karena nanti masih dihitung biaya iklan, kemudian gaji CS, kemudian RTS dan lain sebagainya, itu kurang lebih 50.000 per produknya. Jadi nanti untung bersih itu kurang lebih 50.000. Ini per produknya, jadi disarankan produk-produk yang bermargin tinggi. Nah, kalau TikTok Shop itu bebas, teman-teman itu mau ngambil profit berapa ya, idealnya ya paling enggak sekitar 30%. Kenapa? Karena nanti teman-teman masih perlu memberikan komisi kalau mau di-affiliate kan ya, jadi biar jualannya makin kenceng itu 10% untuk affiliate nanti. Gitu profitnya. Nah, kalau yang TikTok Affiliate itu tergantung dari TikTok Shop ini ngasih profit berapa persen per produknya, dan teman-teman bebas
memilih produk yang mana, atau teman-teman pilih penjual-penjual atau dari TikTok Shop yang profitnya tinggi, yang prosentasenya tinggi, tapi kurang lebih biasanya 10%. Nah, plus minusnya di TikTok Affiliate dan TikTok Shop, teman-teman bisa nonton video saya sebelumnya ya. Di situ saya bahas detail banget antara dropship dengan affiliate itu kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Nah, setelah teman-teman mengetahui TikTok Ads, TikTok Shop, TikTok Affiliate seperti apa, plus minusnya, profitnya, kemudian teman-teman kira-kira cocoknya yang mana nih? Karena di antara sekian tadi tidak ada yang sempurna, tidak ada yang paling jelek juga ya, semuanya dibuat untuk kemudahan para penjual. Jadi kalau pertanyaan cocoknya yang mana, saya cocok yang mana, teman-teman cocok yang mana, bisa disesuaikan dengan apa yang sudah saya ulas tadi ya. TikTok Ads itu kalau menurut saya versi saya cocoknya buat orang-orang yang bermodal besar. Jadi modal iklannya gede, modal belanja produknya gede, atau jaminan RTS-nya gede. Kalau TikTok Shop itu cocok untuk orang-orang yang bermodal sedang, artinya tidak perlu budget iklan tinggi, tanpa iklan pun juga bisa, atau kalau iklan pun dengan budget yang minim pun masih oke. Nah, kalau TikTok Affiliate itu cocok buat orang yang nggak punya modal dan orang yang nggak punya banyak waktu. Jadi sesuai dengan hasil survei kemarin, ya dari 1.633 responden, yang membuat mereka belum berhasil sebagai dropship adalah karena waktu mengerjakannya terbatas. Kemudian yang kedua, ternyata modalnya terbatas. Jadi teman-teman yang waktunya tidak banyak, modalnya tidak banyak, pengen bisnis yang simple, cocoknya itu adalah TikTok Affiliate. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya, semoga menjadi inspirasi. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di komentar, boleh tanggapannya supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi tentang peluang bagaimana mendatangkan income dengan cara mudah dan menyenangkan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Semakin sehat, bahagia, berlimpah rezeki, dan sampai ketemu di video berikutnya.